Shalom keluarga damai, bersyukur kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan melalui sapaan Damai Sejahtera 6 April 2022. Sebelum mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita melalui pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Engkau berikan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Bacaan kita diambil dari Lukas 18 ayat 31 hingga 34. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas 18 ayat 31 hingga 34. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, Alkisah di sebuah desa hiduplah seorang kakek yang tinggal seorang diri. Hidupnya sangat saleh, rajin beribadah dan berdoa. Pada suatu ketika hujan badai datang dan desa tersebut mulai banjir. Seorang tetangga mengajak kakek untuk segera mengungsi. Namun kakek menolaknya karena kakek yakin Tuhan akan menolongnya. Dia terus berdoa agar hujan berhenti dan banjir segera surut. Hujan lebat tidak kunjung berhenti. Banjir pun semakin tinggi. Tim penyelamat menggunakan perahu karet datang menjemput kakek.
Namun kakek bersikeras menolak ikut dan dia terus berdoa pada Tuhan memohon pertolongan agar hujan reda dan banjir segera surut. Hujan tidak kunjung reda. Banjir makin tinggi hingga atap rumah. Tim penyelamat datang dengan helikopter menjemput kakek yang berada di atas atap rumahnya. Namun kakek tetap tidak mau ikut dan terus berdoa memohon Tuhan meredakan hujan. Hingga akhirnya kakek tersebut hanyut oleh banjir dan meninggal. Sungguh ironis bukan? 3 kali Tuhan menolongnya dengan mengirimkan tetangga dan tim penyelamat untuk mengungsi. Namun kakek tidak memahami pertolongan Tuhan ini. Keyakinannya yang salah membuat ia tidak selamat. Keluarga Damai, judul perikop bacaan kita hari ini adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ini adalah ketiga kalinya Yesus memberitahu murid-muridnya tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang akan dilaluinya. Pemberitahuan pertama tertulis dalam Lukas 9 ayat 22-27. Sedangkan pemberitahuan kedua tertulis dalam Lukas 9 ayat yang ke-43-45. Keluarga Damai dapat membacanya secara pribadi sebagai perenungan. Pada pemberitahuan ketiga, Yesus menjelaskan lebih detail bahwa segala penderitaan, kematian, dan kebangkitannya adalah untuk menggenapi janji keselamatan Allah yang ditulis melalui para nabi. Yesus juga menjelaskan lebih detail mengenai penderitaan seperti apa yang akan dialaminya. Diolok-olok, dihina, diludahi, disesah, dan dibunuh. Yesus dapat melihat dengan jelas penderitaan dan kematian yang akan dialaminya. Yesus ingin menyatakan dirinya kepada para murid bahwa dialah Mesias, anak manusia yang akan menderita, dibunuh, dan bangkit. Yesus ingin mempersiapkan para murid agar mereka tidak takut akan hal ini. Namun, sampai pemberitahuan ketiga, para murid sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan Yesus itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Tentu para murid sudah membaca kitab suci Perjanjian Lama dan mendengar pengajaran-pengajaran Yesus. Namun mengapa mereka begitu sulit memahami maksud Yesus? Persepsi iman para murid masih dipengaruhi tradisi bangsa Israel yang mempercayai bahwa Mesias yang akan datang adalah seorang pembebas yang akan melepaskan mereka dari penjajahan. Mesias menurut pemahaman mereka adalah seorang raja yang akan mendirikan kerajaan yang besar dan bebas dari jajahan bangsa-bangsa lain. Pemahaman seperti inilah yang membuat para murid tidak bisa memahami perkataan Yesus yang justru mengajarkan Mesias yang harus menderita dan mati. Mesias tidak hanya membebaskan umat dari penjajahan bangsa-bangsa, tetapi lebih dari itu, Mesias membebaskan umatnya dari maut karena dosa. Keluarga Damai, terkadang kita mendikte Tuhan dengan keinginan-keinginan kita. Padahal Tuhan punya rencana yang lebih baik. Memahami kehendak Tuhan adalah proses seumur hidup. Marilah kita terus bertumbuh dalam iman, fokus pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari, membuat kita semakin peka akan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami yakin Tuhan, rencana-Mu adalah sempurna bagi kami. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu agar iman kami terus bertumbuh dan hidup kami fokus pada kehendak-Mu. Amin.